PP Sri Setiawati. Kita persilakan Ketua. Kalau saya manggilnya Madam Sri. Madam Sri. Halo. Iya. Biasalah kalau orang udah biasa jadi moderator lebih pintaran dia daripada saya. Selamat pagi semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Kang Abu Malo ini udah sendiri dengan introduction. Tadi di belakang aja ada foto-foto sama ibu-ibu di belakang sana karena banyak sekali yang udah menjadi followersnya. Anyway, short introduction dulu. Abu Malo ini, we call him by Kang Abu. Kang is like older brother. Okay. So panggilannya memang panggilan sayangnya itu Kang Abu Malo. Dia menyatakan dirinya sebagai seorang entertainer, entrepreneur, motivational speaker, dan humanity enthusiast. Ada lagi? Banyak yang mungkin mengenal dia dulu di kehidupan dalam sebagai pesulap ya. Tapi Kang Abu ini dulu penasaran. Kebetulan dia baca bahwa negara paling Islam di dunia itu adalah Selandia Baru. Dan Indonesia duduk di nomor 140. Padahal penduduk kita berapa persen ya? Islam 80. Major gede deh. Negara ya. Jadi saking penasarannya, walaupun dia tadinya pesulap, begitu dia udah mulai kuliah lagi SBM ya, IPB ya. Dia mulai keliling to 60 Islamic schools around Indonesia. He talked to several leaders of all kinds of religions and beliefs, and he realized bahwa we are all one. That is why Unite is a scheme today. Jadi salah satu sukses dia yang saya ikuti sekali, Kang Abu ini udah kayak anak saya nih soalnya, sama anak saya bedanya 4 tahun. Saya nggak tahu di sini banyak sekali nggak yang untuk dialog positif. Waktu COVID itu dimunculkan dan akhirnya mendapat Muri Award. His dialog positive talks on Zoom received a Muri Award, which is the Indonesian Guinness records. And the Muri Award was for the longest podcast in educational talks continuously. Hampir 500 ya. 499 episodes within the kurun waktunya, the period of how many months? In less than 2 years, 499 episodes continuously on Zoom with the followers in his Zoom, sometimes up to 500 to 1,000. And were from all walks of life. Thus, I introduce you today, Abu Malo, with the topic Unite. Thank you. Terima kasih. Oke, Ibu Bapak ini tepuk tangannya masih basa-basi kayaknya, boleh lebih kencang lagi. Oke, kan tadi spirit kita adalah we are one. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, Namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat pagi Ibu dan Bapak, apa kabar hari ini? Kayaknya belum sarapan, sekali lagi apa kabar hari ini? Wah. Oke, terima kasih. Saya sangat terhormat sekali diundang di Rotary District 3410. Jadi Ibu Sri kontak untuk saya jadi pembicara tentang Unite karena memang Ibu dan Bapak 14 tahun ini saya doing research gitu ya. Dan research ini memang sangat relate dengan topik kita tentang Unite gitu. Nah, jadi mungkin dalam 30 menit very impossible sih sebetulnya ya bicara Unite in 30 minutes gitu, tapi saya mencoba men-zipping dan semoga apa yang nanti Bapak dengarkan ini menjadi spirit gitu. Dan yang paling terpenting adalah spirit ini yang akan membuat Rotary District 3410 itu lebih menjadi kekuatan yang penuh dengan cinta kasih gitu. Boleh tepuk tangan dulu
Baik, Ibu dan Bapak, saya mungkin tadi Ibu Sri sudah memberikan sebuah prolog gitu ya. Saya mengalami kebimbangan tentang kemanusiaan karena pada tahun 2010 ini saya melakukan research gitu, betul. Jadi karena basic saya in a religion base gitu misalnya, kita tahu bahwa religion base ini adalah jembatan gitu. Kita tahu bahwa agama adalah jembatan, Tuhan adalah tujuan. Maka 8 miliar manusia punya jembatan yang berbeda karena nggak mungkin ada yang sama. Karena saya sangat believe bahwa jumlah jalan kita pulang ke Tuhan itu sejumlah ruh yang ditiupkan sejumlah banyaknya manusia. Jadi kalau ada 8 miliar manusia akan ada 8 miliar jalan. Jadi yang terpenting adalah nggak usah usil sama jalan orang lain, itu nomor satu. Jadi itu nomor satu. Nah, dengan pemahaman ini, saya banyak bersinggungan dengan dogma dan belief system gitu. Jadi Ibu dan Bapak, mungkin saya akan mengawali ada 2 poin penting dalam kehidupan ini, dalam menjalankan kehidupan. Nomor 1, kita hidup based on consciousness, kesadaran. Dan perlu Ibu Bapak ketahui, kita itu sadar dalam sehari itu less than 5%. 99%-nya itu kebiasaan yang diulang-ulang, itu dinamakan yang namanya habits gitu. So itulah kenapa, maaf ya, perubahan hidup tidak mungkin terjadi kalau kita tidak berubah kebiasaan. Apalagi kalau usia kita udah 35-40, kita menjadi program yang diulang-ulang, maka 35-40 adalah program dan penting sekali untuk kita melakukan yang namanya breaking old habits. Jadi kalau Rotary District 3410 ini mau lebih baik, hancurkan program lama, hancurkan habits lama, masuk ke habits yang baru. Nah, berbicara tentang itu, Ibu dan Bapak, ada hal yang menarik. Jadi nomor 1, kita melakukan dengan consciousness. Yang kedua, ini sangat menarik bahwa kita melakukan karena ada dogma dan doktrin gitu. Makanya saya agak sedih ketika semua konteks kehidupan ini saya menyebutnya Vetau system ya. Nomor 1 itu ada filosofis, turun itu menjadi tradisi, turun lagi jadi ambisi, turun lagi jadi obsesi gitu. Jadi mungkin para pendiri Rotary itu punya filosofisnya, tapi jangan-jangan kalau ini turun, jangan-jangan kita melakukannya hanya sekedar ambisi gitu. Itu mengalami degradasi gitu. Oleh karena itu, supaya kita tidak turun menjadi ambisi dan obsesi, saya kasih contoh sederhana begini Ibu Bapak. Pernikahan itu misalnya, saya ambil pernikahan yang paling gampang aja. Menyatukan kedua insan untuk membentuk menjadi teman bertumbuh untuk menemukan dirinya untuk kembali ke Tuhan gitu. Esensinya di situ. Tapi ada orang nikah nggak jadi gara-gara nggak ada organ tunggal gitu kira-kira. Betul nggak? Karena jangan-jangan aksesoris jauh lebih penting dari esensinya gitu. Jangan-jangan aksesoris jauh lebih penting daripada filosofisnya gitu. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu yang sibuk dengan aksesoris, tapi esensinya justru malah hilang gitu. Dan saya rasa poin pentingnya adalah bagaimana kita membebaskan diri dari dogma dan doktrin untuk kembali kepada consciousness itu sendiri gitu. Nah, berdasarkan pola berpikir ini, tahun 2010 itu saya melakukan research Bu, Pak. Saya melakukan research. Dan ini saya akan mengungkapkan fakta yang saya rasa kita harus open mind dan open heart gitu. Makanya penting sekali untuk melihat ini berbicara tentang fakta. Karena kenapa? Fakta itu kadang menyakitkan gitu ya. Tetapi that's the truth gitu. Dan nanti kita mengerti bahwa semua penderitaan hidup datang karena kita menolak realitas gitu. Karena hanya ada 2 aja. Aku menginginkan apa yang tidak aku. Penderitaan itu adalah begini. Saya pengen kejadiannya nggak sesuai dengan apa yang saya mau gitu kira-kira. Dan kejadian yang ada nggak sesuai dengan keinginan saya gitu. Nah jadi mungkin ada poin penting yang akan saya garis bawahi tentang proses ini. Saya kasih contoh Ibu Bapak. Sip ya, ini kita perlu dulu supaya nanti kita ngerti tentang Unite gitu. Jadi tahun 2010 itu saya mendapatkan satu jurnal. Ibu Bapak, kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara orang Islamnya sekarang kedua sih, nomor 1-nya Pakistan. Tapi let's say one of the biggest population Muslim in the world. Betul Bu? Yes. Yes. Tetapi yang menarik ketika diteliti negara paling Islami ada 2 ya. Ada Islam dan ada Islamic. Ada Kristen dan ada Kristiani. Dan saya selalu menggarisbawahi bahwa orang yang KTP-nya Islam belum tentu Islamic. Setuju nggak? Setuju. Artinya apa? Islam as a religion base, tetapi Islami adalah value-nya gitu. Bahwa ketika ada kemasan dan ada isinya, jangan-jangan kita lupa kepada value-nya karena kita terlalu sibuk touch up tentang aksesorisnya gitu. Ini bahwa kita tahu bahwa esensi diri kita ini bukan tubuh fisik ini, tetapi isinya. Bahwa tubuh fisik ini hanyalah kendaraan, tetapi isinya itu adalah yang paling penting kita sebut soul gitu.
Makanya mungkin ya ini maaf ya, ini karena memang terjadinya kebanyakan ke ibu-ibu gitu, tapi tidak menutup ke bapak-bapak, maaf ya. Jadi saya tidak berbicara dalam konteks apapun. Jangan terlalu sibuk skincare tapi soul care-nya nggak ada gitu. Ini bapak-bapaknya langsung heboh ya. Ya. Tapi maksud saya Tapi maksud saya adalah bagaimana kita melihat bahwa jangan-jangan yang membuat kita berantem itu adalah skinnya. Padahal nanti kita tahu dan kita mengerti bahwa esensi isinya itu ternyata esensinya adalah unite tadi gitu. Nah, saya mau cerita dulu sedikit Ibu Bapak. Saya biasanya prolog ini 45 sampai 50 menit, tapi ini tinggal 26 menit lagi. Artinya saya zippingnya. To be concerned Bu Pak, sorry to say, Indonesia negara paling banyak orang Islam, tapi ranking Islaminya dari 208 negara 140. Nomor 1 justru sekarang malah New Zealand. Meskipun ada good news-nya di tahun 2022 kita naik ke ranking 62, nomor satunya sekarang Denmark. Even Arab Saudi itu rankingnya di 90 something gitu. Artinya apa? Maaf ya, kita masyarakat Indonesia boleh bangga dengan jumlah, tapi kualitasnya ternyata nggak bagus-bagus banget gitu. Kenapa? Karena almost kalau kita berbicara tentang majority, yang dilakukannya bukan as a consciousness Islam, tetapi as a dogma dan doktrin gitu kira-kira. Sehingga ketika kita melakukan dengan dogma dan doktrin, nomor satu yang tidak terjadi adalah critical thinking-nya mati gitu Bapak. Sehingga kalau critical thinking-nya mati, kemanusiaannya juga adalah mati gitu. Fakta Ibu Bapak, sorry to say, maaf ya, ini kita bicara masalah fakta. Kita tahu bahwa masyarakat Islam di Indonesia banyak, tetapi di tahun 2022 Microsoft mengeluarkan data penelitian bahwa masyarakat Indonesia adalah netizen yang paling tidak beradab se-Asia Pasifik. Karena cuitannya itu banyak asopannya. Yang kedua, tingkat literasi kita tuh rendah banget. Gak dibaca utuh, forward aja. Gitu. Udah ribut baru apa ya? Gitu kira-kira. Dan yang paling sederhana Ibu Bapak, sorry to say, kalau konsepnya tinggi berarti critical thinking-nya on. Saya kasih contoh aja, kita ngomongin real. Ibu Bapak termasuk yang mana nih? Ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong? Mana yang lebih sering? Ngaku ya. Jangan-jangan yang baru mikir. Berarti jangan-jangan kebiasaan melebihi daripada kesadaran gitu kira-kira. Dan 95% yang kita lakukan emang nggak sadar gitu. Nah, apa sih poin yang ingin saya sampaikan Ibu Bapak? Maaf ya, mau nggak mau, suka nggak suka, kita penting untuk menyadari ini dan menjalankan society ini untuk melepaskan dogma tetapi kepada consciousness. Kenapa? Karena dogma dan doktrin itu bisa membunuh kemanusiaan. Gitu. Betul nggak Bu? Ini tepuk tangannya itu basa-basi. Sip ya. Jadi artinya kita sangat penting untuk melakukan reprogramming self gitu. Kalau kita tidak melakukan reprogramming self, kita akan merasa paling baik. Kenapa? Karena memang kita terlahir dari society tertentu, agama tertentu, tradisi tertentu, keturunan tertentu, dan itu sudah melekat menjadi sesuatu sehingga kita anggap bahwa ini adalah yang terbaik, yang lain salah gitu kira-kira. Tanpa disadari bahwa nanti kita mengerti, esensinya kita semua ini adalah satu. Saya kasih contoh Ibu Bapak, maaf ya. Kalau kita berbicara tentang problem, yang akhirnya di tahun 2010 saya mempelajari Islam, 2013 saya mempelajari Christianity, saya ke Vatikan, sampai sekarang saya ketemu banyak biksu, banyak bante, saya pelajari Vedanta, saya pelajari Hinduism, Buddhism, dan semuanya dari apapun yang saya pelajari, benang merahnya cuma satu. Mau apapun jembatannya, benang merahnya cuma satu. Benang merahnya hanyalah cinta, kasih, selesai. Clear ya? Karena semua jalan tujuan akhirnya adalah menjadi manusia dan menjadi welas asih, selesai. Nah, saya punya satu guru, Ibu Bapak. Dia selalu mengatakan begini. One of the biggest criminal in the world. Salah satu tingkat kriminalitas di dunia yang paling tinggi adalah it calls limited identity. Identitas yang terbatas. Ya, oke. Saya ngomong identitas yang terbatas, limited identity perlu panjang. Jadi saya potong-potong supaya Ibu Bapak agak penasaran, supaya nanti saya diundang ulang-ulang gitu ya.
Oke, so limited identity saya simpan dulu di ujung karena ini nanti akan menjadi sebuah konklusinya. Saya mau mundur dulu, Pak. Oke, kita tahu bahwa ketika kita mulai menyadari, kalau kita bicara dalam konteks yang terjadi sekarang, Ibu Bapak saya mau nanya, kalau Ibu Bapak beli gula, yang Ibu Bapak cari gulanya atau manisnya? Hah? Kalau jawab saya oleh ibu Bapak. Sekarang saya tanya, maaf ya, ada gula, ada manis. Saya kita ngomong dalam tradisi Islam. Islam itu gulanya atau manisnya? Manisnya. Kristen itu gulanya atau manisnya? Manisnya. Ini kalau jawaban yang belum sarapan gini nih. Kan ada kemasan, ada esensi, tapi esensialnya Islami. Ibu Bapak maaf ya, saya nanya-nanya kemana-mana. Cuman bedain apa bedanya Islam sama Islami. Kadang-kadang banyak orang yang diem dulu gitu. Terus jawabannya keren lagi. Oh kalau Islami ada I-nya, kalau Islam nggak ada, udah gitu aja. Oh kalau Kristiani ada I-nya, kalau Kristen nggak ada, gitu aja. Oke ya. Kita ngerti bahwa religion adalah kemasannya, Islam adalah kemasannya, tetapi Islamnya adalah value-nya. Setuju ya? Ya. Jadi maksud saya adalah apapun religionnya, kalau dia memiliki welas asih dan memiliki kontribusi, dia akan menjadi value Islami, gitu maksud saya. Sip ya? Ya. Sampai sini oke? Oke. Jadi kalau gitu saya mau nanya, Islam itu gulanya atau manisnya? Jawabannya udah meyakinkan, oke, abis itu kencang salah lagi gitu ya. Enggak dong. Gula itu adalah Islam, Islami itu adalah manisnya. Betul nggak? Ya. Karena inti dari gula adalah dicari manis, tapi si manis melekat kepada gula. Maka value itu tidak terletak pada kemasannya, tapi sama rasanya. Betul nggak? Sehingga kalau kita ngelihat apapun konteksnya, ini fisiknya, tapi kalau saya nggak punya rasa welas asih, ya saya nggak layak disebut manusia, gitu loh Bapak. Maka kita penting untuk bisa membedakan. Contoh lagi, Ibu Bapak ini orang atau manusia? Ini ketawa. Bingung jawabnya. Kita ini wong atau menungso? Person atau human? Duh mau jawab tapi nggak bisa bedain aku ini orang atau manusia. Loh, orang itu adalah kemasan, manusia itu adalah value-nya. Maka tidak semua orang layak disebut manusia. Setuju nggak Bu? Maka kalau kita berbicara dalam konteks apapun, sorry to say, ketika kita tidak melepas keorangan kita, kita tidak akan menjadi manusia. Pertanyaan saya, berarti orang berbicara pada identitinya? Orang berbicara pada kemasannya? Contoh, Ibu Bapak kalau ketemu teman baru, ditanya gini nggak? Ibu orang mana? Atau Ibu manusia mana? Yang mana? Betul nggak? Berarti orang ini talk about the identity. Berarti kalau ngomongin identitas, dia berbicara tentang mereknya. Contoh. Ibu Bapak sampai sini oke? Oke. Ini bukan apa ya? Yang penting nyampe dulu. Contoh. Di kiri saya ada Aqua, di kanan saya ada Amidis. Ini nothing to do sama brand ya. Saya mau kasih contoh aja. Saya nggak di-endorse sama dua brand ini gitu. Tapi saya mau kasih contoh. Ada Aqua, ada Amidis. Pertanyaan saya, yang lebih top of mind Aqua atau Amidis? Wah, clear ya? Sekarang saya tanya, Ibu Bapak mau makan dimanapun karena sudah terstigma dan terdogma dan terbrain konteksnya marketing brand adalah Aqua. Ibu Bapak mau nyari minum pesannya Mas Aqua 3, betul nggak? Betul. Padahal yang dicari bukan mereknya tapi isinya, betul nggak? Betul. Sehingga yang datangnya merek lain, yang penting botol kemasan ada isi airnya, Ibu Bapak komplain nggak? Enggak. Setuju nggak? Setuju. Sampai sini oke? Oke. Berarti mau Aqua, mau Amidis, mau Le Mineral, mau Equil, mau apa, it's all about brand tapi semuanya adalah mineral water. Clear? Dan sorry to say Ibu Bapak, kalau kita haus, kita tidak nyari merek tapi kita nyari air. Artinya apa? Kalau kita melihat dengan kemanusiaan, saya melepaskan semua merek karena yang saya lihat semua di sini hanyalah cinta kasih, tidak melihat agamanya, tidak melihat keturunannya.
Setuju Bu, Pak? Setuju. Sip ya? Oke, ini saya lihat kanan dulu, ini tek, ini cepet banget ya. Orang-orang itu nggak ngerasa gitu. Nah, intinya satu. Tidak mungkin kita akan bersatu kalau kita tidak melepaskan dulu yang namanya limited identity. Saya kasih contoh. Limited identity means, apa yang dimaksud dengan limited identity? Kita semua dilimitasi oleh identitas yang disematkan oleh orang lain. Contoh. Ibu bapak kita penting untuk bisa membedakan mana yang langsung datang dari Tuhan, mana yang disematkan oleh selain Tuhan. Contoh, ibu bapak nama dikasih nggak? Semua dikasih, betul nggak? Garis keturunan dikasih? Iya, disematkan. Even agama, ibu bapak milih nggak? Enggak, rata-rata. Kalau saya lahir di Vatikan, mungkin saya tidak menjadi orang Islam, betul nggak? Betul. Tapi karena saya lahir dengan ibu bapak yang Islam, otomatis saya ngambil ibu saya kasih saya agamanya Islam. Jadi artinya jangan-jangan mau itu nama, mau itu garis keturunan, mau itu agama, itu adalah identitas yang terlimitasi yang membuat kita lupa bahwa semua identitas menutup nilai kemanusiaan, sehingga apa? Agamaku lebih baik dari kamu, dengan berbeda agama kita bisa menghancurkan kemanusiaan, gitu Bu. Betul Pak? Ini tepuk tangan yang delay ya, bagus ya. Sip ya. Nah, maksud saya, mudah-mudahan kegiatan-kegiatan Rotary Distrik 3410 ini adalah breakthrough melampaui identity untuk mempersatukan yang namanya kemanusiaan. Setuju. Masa sih ada orang yang jatuh, mau nolong, ditanya dulu, ibu agamanya apa masuk? Betul nggak? Habis itu misalnya si ibu ini teriak, Islam. Udah mau pingsan tuh, Islam agama nih sama saya. Begitu saya mau nolong, tanya lagi, ibu Islamnya NU apa Muhammadiyah? Betul nggak? Keburu mati lah. Jadi kalau kita sekarang ribut dengan limited identity, akan banyak nyawa yang tidak tertolong. Kenapa? Kita tersekat oleh dogma, oleh doktrin, oleh limited identity yang lupa bahwa dirimu dan aku sumbernya sama. Jadi hashtag kita adalah kamu adalah aku yang lain. Gitu. Berarti menolongmu adalah menolongku, membantumu adalah membantuku, karena apa yang kita lakukan keluar bukan untuk siapa-siapa tetapi untuk kita semua. Setuju nggak? Ya, so jadi mudah-mudahan ini menjadi satu aja untuk menyadarkan bahwa kita penting membreakthrough tentang limited identity. Karena kenapa? Kalau kita tidak melampaui limited identity, kita akan terjebak dalam identitas gitu. Jadi sekali lagi, gulanya, manisnya itu concernnya adalah dari value-nya. Jadi ibu bapak maaf ya, mau pakai baju putih-putih belum tentu manis gitu kan. Jadi kalau pakai baju putih-putih nggak manis, dia mungkin lambangnya bagus tetapi value-nya nggak ada gitu kira-kira. Setuju Bu Pak? Jadi kata kunci nomor satu adalah tidak mungkin kita menjadi manusia kalau kita tidak mewarisi sifat yang namanya welas asih. Contoh, ibu bapak kenapa sih sebelum kemanusiaan itu ketuhanan dulu nomor satu? Saya mau nanya nih, ibu bapak kenapa kok di Pancasila nomor satu bukan Tuhan yang Maha Esa tetapi ketuhanan yang Maha Esa? Kenapa? Ini gimana? Dia Berat pertanyaannya. betul nggak? Padahal di upacara sering ngomong nggak? Ketuhanan yang Maha Esa, betul nggak? Berarti jangan-jangan mayoritas yang kita lakukan asbun tapi nggak ngerti-ngerti amat gitu. Betul nggak? Jangan-jangan kita kebanyakan ngomong sesuatu yang kita nggak ngerti. Makanya ibu bapak sorry to say, kalau ibu bapak melihat ada orang Islam yang dikit-dikit, subhanallah, alhamdulillah, itu kira-kira cuma natah aja sih sebenarnya gitu. Jangan-jangan nggak ngerti-ngerti amat apa yang diucapkan katakan. Karena jangan-jangan hanya kebiasaan. It's okay, tetapi kalau itu hanya dibunyikan, dia tidak akan merubah sebuah kesadaran. Oke. Mungkin kalau pakai bahasa ketuhanan agak nggak familiar. Ibu bapak pernah lihat nggak kalau ada orang marah dia lagi kesetanan, pernah lihat gitu? Berarti kata ke itu poin pentingnya adalah sifat. Betul? Kita tidak punya sifat Tuhan Sang Welas Asih yang menyatu dengan dirimu, itu nomor satu. Karena kalau sifat itu udah ada, baru bisa menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Gak mungkin jadi manusia kalau nggak punya sifat ketuhanan dulu. Baru
kita bisa ngomong persatuan Indonesia. Nggak mungkin bersatu kalau belum jadi manusia, nggak mungkin jadi manusia kalau tidak penuh dengan cinta kasih dan welas asih gitu loh Bu. Sementara hari ini boleh jadi cinta kasih dan welas asih ditutup di limited identity oleh apa? Aku keturunan A, aku agamanya A, dan kamu yang berbeda, kamu salah, aku benar, kamu neraka, aku surga, dan konteksnya adalah lupa bahwa kamu dan aku sumbernya sama gitu kira-kira. Setuju? Setuju. Jadi diam-diam gini, oke nggak ini? Langsung Terpesona. sip ya. Terpesona. Ya, antara terpesona, ngerti, bingung kita beda tipis memang ya. Jadi ibu bapak, saya rasa pemahaman ini yang penting untuk kita tularkan terus gitu. Biarkanlah urusan identity jadi urusan dapur Bu. Karena ada 3 poin penting dalam skala strata apapun kita ngomong teologis. Level paling rendah itu disebut benar salah Bu. Ingat, kebenaran itu relatif. Kebenaran kita siang hari ini akan expert karena kita meluas, betul nggak bukan? Karena kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. So itulah kenapa nggak ada satu perintah pun untuk berlomba-lomba dalam kebenaran, itu nggak ada. Tapi naik satu level, urusan benar salah simpan di dapurnya masing-masing. Yang penting keluarnya adalah kerjasama yang baik untuk melakukan kebaikan bersama. Maka yang diperintahkan adalah berlomba-lomba dalam berbuat baik, bukan berlomba-lomba dalam kebenaran, itu nggak ada. Setuju? Sama halnya kalau ibu bapak datang ke restoran, ibu bapak nggak perlu tahu dia pakai pensiunnya apa, pakai garamnya apa, pakai apa. Ibu bapak urusan dapurnya nggak tahu. Yang penting keluar dari dapur itu menjadi masakan yang enak dan menyehatkan, selesai. Jadi urusan dapur simpan aja. Tapi keluarnya adalah action. Dan level nomor 3 yang paling tertinggi adalah bijaksana. Karena kebijaksanaan adalah level tertinggi dari kemanusiaan. Jadi kalau kita belum punya level bijaksana, mungkin kita belum layak disebut sebagai yang namanya manusia. Setuju Bu? Ini akan sangat mudah diterima untuk seseorang atau sesuatu yang close mind dan close heart. Karena kenapa? Dia terbungkus oleh sebuah stigma, dogma, dan doktrin. Tapi it's okay. Kenapa? Setiap orang punya jatuh tempo kesadarannya masing-masing. Setiap orang punya masa panen berbuahnya masing-masing, dan itu tidak bisa dipaksakan. Oleh karena itu ibu dan bapak akan sangat rugi kalau dalam hidup ingin merubah orang lain tanpa merubah diri sendiri. Karena kenapa? Perubahan yang di luar akan terjadi karena vibrasi efek perubahan kita yang ada di dalam gitu kira-kira. Terakhir, ini mungkin statement yang paling terakhir ibu bapak. Ada 3 poin penting dalam sebuah kesadaran tertinggi Bu. Ibu bapak, kita sadar bahwa kita datang ke sini cuma tamu sebentar, betul nggak? Iya. Ya mungkin kalau nggak ibu bapak duluan, saya duluan, betul? Itu maksudnya. Betul nggak? Bisa jadi ibu bapak duluan, saya belakangan, bisa? Bisa jadi saya belakangan, ibu bapak duluan. Pokoknya ibu bapak duluan aja gitu ya. Tapi maksud saya adalah sadarilah kalau kita datang ke sini hanyalah sebagai tamu. Ibu bapak maaf ya, kita cuma outbound sebentar mau pulang ke rumah sejati. Kalau outbound ini hanya sebentar, nggak usah terlalu sibuk sama tempat yang sementara. Karena kenapa? Di sini kita bukan tempat yang abadi. Di sini kita cuma tempat untuk belajar, tempat untuk sadar, dan tempat untuk bagaimana melakukan perjalanan kehidupan, menemukan beribu rasa untuk bekal kembali pulang. Maka poin yang paling penting adalah jangan terlalu sibuk mencari sesuatu yang nggak bisa dibawa pulang. Dan jangan-jangan kita terlalu merekat kepada sesuatu yang tidak esensial, tapi kita lupa kepada sesuatu yang esensial. Sehingga ibu bapak, poin penting yang nomor 1, kalau kita datang ke sini sebagai tamu, tamu tidak pernah punya hak milik dalam statusnya. Karena kita hanya hak guna pakai. Gak ada yang milik kita dalam kehidupan ini. Sehingga kalau sekarang ada orang ngomong, aku tuh kehilangan apa, memiliki juga nggak pernah. Sehingga semakin merasa memiliki, pasti akan semakin mengurangi yang namanya kemanusiaan. Maka poin penting dalam menuju kepada konteks kesadaran puncak adalah poin nomor 1 adalah rela melepaskan kemelekatan. Salah satunya adalah, kalau boleh saya pakai bahasa gampang, kemanusiaan diawali dari jangan jadi orang pelit, itu nomor 1.
Ini ya, karena kalau pelit masih orang berarti kita kira-kira. Kemelekatan. Karena semakin melekat, semakin menggenggam. Maka yang kedua, ibu bapak jangan lupa bahwa tubuh fisik ini hanyalah hardware, tetapi yang menentukan adalah mental, emotion, ego. Jadi yang kedua adalah bagaimana kita bisa masuk kepada level manusia yang lebih baik. Yang kedua adalah baik atau pintar atau cerdas dalam memanage amarah, tapi konteksnya adalah pandai menahan amarah. Itu nomor dua. Ibu bapak maaf ya, ada nggak orang yang rajin ke tempat ibadah tapi kerjaannya malam-malam mulu, ada nggak? Sholat rajin, ke gereja rajin, ke pulang rajin, pulang malam mulu gitu kan. Nah berarti dia belum nyampe ke level tertingginya gitu. Berarti dia hanya dalam konteks olahraga tapi belum mengolah rasa gitu kan. Makanya kalau saya suka jawab sama teman-teman saya di Muslim gitu ya, ada orang sholat, ini orang lagi sholat apa lagi senam ya, jangan-jangan cuma olahraga gitu. Tapi habis sholat tetap pelit misalnya, habis sholat tetap marah-marahin orang, habis sholat tetap benci sama orang, habis sholat tetap ngomongin orang. Berarti esensi ritualnya tidak sampai kepada esensi kesadaran murninya gitu. Setuju? Clear ya? Jadi nomor dua adalah bagaimana kita untuk kontrol emotion. Ibu bapak, dari semua pembicaraan kita ini hal yang paling penting saya rasa. Ya, di 5 menit terakhir ini saya pengen menggarisbawahi satu hal. Ibu bapak, please to be concerned. This is the best dalam tanda petik ya, punch point yang saya rasa penting untuk kita pegang. Manusia tidak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun kecuali sama egonya. Jadi kalau ibu bapak ketemu dua orang berantem, si A berantem sama egonya, si B berantem sama egonya, ketemu udah gitu aja. Setuju ya? Berarti ibu bapak tidak ada di dunia ini yang bisa membuat kita sakit hati, bisa membuat apapun terhadap diri kita kalau kita tidak mengizinkan. Maka ibu bapak, please be concerned, jangan menyimpan remote control happiness ibu bapak di orang lain. Karena kenapa? Kebahagiaan adalah pilihan. Masa aku tuh gak bahagia gara-gara kamu, aku gak bahagia gara-gara kamu, gara-gara dia begitu aku mau bahagia, rugi amat gitu kira-kira. Setuju ya? Jadi kalau gitu garis bawahnya adalah semua problem itu dari ego dan ego ada di dalam diri kita. Setuju? Sekali lagi takut lupa, ego ada di luar diri kita atau di dalam diri kita? Di luar atau di dalam? Maka ibu bapak kalau punya masalah jangan cari jalan keluar tapi cari jalan ke dalam. Setuju. Karena masalahnya bukan di luar diri kita tapi di dalam diri kita. Ibu bapak dengerin Taylor Swift nggak ya? Tahu ya? Makanya Taylor Swift ngomong bahwa dia bicara the problem is me. Itu karena jangan-jangan itu adalah refleksi dari sini gitu. Itu yang nomor dua. Dari ibu bapak puncak yang nomor tiga nggak ada lagi lah. Kita mau melakukan apapun dalam hidup ini, mau berproses apapun dalam hidup ini, puncak nomor tiga dalam kesadaran murni adalah. Ntar sebelum ketiga, satu apa bu pak? Ini yang ngomong cuma satu orang, yang nomor tiga cuma satu orang. Nomor satu apa? Jangan pelit. Jangan pelit. Bagi-bagi tuan. Pokoknya jangan jadi orang yang pelit gitu. Ya. Satu, pelit. Yang kedua apa? Pandai menahan, kontrol the ego. Makanya ibu bapak maaf ya, orang pelit pasti cepat marah aja. Kenapa? Karena sumbunya pendek, kemelekatannya tinggi gitu. Sip ya? Ya. Dan ini yang nomor tiga yang paling penting. Tingkat unite bisa dicapai, kesatuan bisa dicapai, kemanusiaan bisa dicapai, level humanity kita paling tinggi nomor tiga, dan ini the most important weapon in our life, Bapak. Pandai memaafkan kesalahan orang lain. Selesai. Once we don't have forgiveness, kalau kita nggak punya permaafan yang banyak, kita akan susah untuk bisa menjadi manusia yang paripurna. Oleh karena itu, ibu bapak, PR kita adalah satu, yuk kita lepaskan limited identity kita. Jangan lupa sebanyak-banyak yang kita tahu lebih banyak yang kita nggak tahu, betul? Jadi mendingan jangan so tahu, mendingan belajar gitu kira-kira. Jangan terlalu cepat menjudge. Kenapa? Berbeda belum tentu salah.
Karena sudut pandang yang berbeda belum tentu dalam konteks bahwa benar atau salah. Ingat, benar atau salah simpan di dapur, keluarnya adalah kebaikan, puncaknya adalah kebijaksanaan. Setuju? Oke. 1 menit terakhir. Kalau di TEDx itu udah gini-gini. Kalau di TEDx. 1 menit. Terakhir, Bapak-Bapak. Terakhir. Unite mean kesatuan. Kalau kita sadar diri kita yang sejati bahwa aku bukan namaku, bahwa aku bukan tubuh ini, bahwa aku bukan jabatanku, bahwa aku bukan status sosialku, tapi yang selalu hidup adalah nafasku. Karena mau punya rumah banyak, uang banyak, gak punya nafas, kita gak hidup. Karena sang hidup adalah nafas. Siapapun kita dengan berbeda agama, berbeda sudut pandang, berbeda garis keturunan, berbeda suku, bangsa, ras, dan agama, kita tetap menarik udara yang sama. Betul? Betul. Saya menarik nafas, ibu bapak mengeluarkan, bahwa kita saling bertukar udara. Betul? Betul. Itulah kenapa siapapun identitas kita, kita semua memiliki dan menarik udara yang sama. Itulah disebut kita semua saudara. Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Agnostik, ateis, semua narik nafas, saya narik nafas, dia dan aku saudara. Maka saudara menjadi kesadaran kita, dan jangan lupa penuhilah dengan welas asih. Terima kasih, Ibu dan Bapak. Mudah-mudahan sekali lagi Rotary District 3410 menjadi sesuatu yang sangat esensial, bukan hanya sebagai sesuatu yang konteksnya tradisi, tetapi menjadi wadah dan sarana untuk memanusiakan manusia. Terima kasih. Semoga berkati semua. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Marlo, everyone. Tepuk tangan sekali lagi. Thank you so much. Dan selanjutnya kita persilakan DJDT Askardi untuk memberikan apresiasi. Ya. Ini sangat bermanfaat bagi kita semua yang kita terima. Kita di Rotary ini walaupun berbeda tapi kita satu. So we are united in one, betul nggak? Untuk itu sebagai you are going to be one of our Rotarians. I'm going to share my pin. Kita saudara, satu pin, satu udara, satu saudara, satu udara. Masuk klub mana, Bu? Ini Jimiko mana? Klub. Masuk SMBKK katanya. Yuk. Saudara. Kasih jangan di mulai batu. Ini arah impian kita. Rotary International President. Dia dari Filipina. Hopefully you understand what I mean. Okay, open. Mikrofon. Ya, fellow Rotarians, saya jelaskan sedikit ya, presentasi dari beliau sangat memukau. Jadi saya ingat bahwa esensi dari semua itu, kebetulan saya mempelajari satu lagu, saya kira perlu sedikit saja ada 4 baris ada di sini. Musiknya bisa dinikmati? Musiknya bisa dinikmati? Ya. Oke? Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau modali. Jagalah hati, cahaya ilahi. Harus tanamkan bahwa hati Anda itu adalah cahaya ilahi.
Karena itu apa yang beliau sampaikan itu esensinya adalah hati itu adalah cahaya ilahi. Yang harus Anda jaga, belas kasih terus tulisannya. Jadi mengenai batu ini batu ini juga ada emasnya di sini. Boys. Ada peraknya, ada tembaga, ada emas, ada lagi manganis, ada macam-macam. Tapi esensinya ada emas ada di sini. Apa yang beliau sampaikan itu agar supaya Anda semua kalian berjiwa emas, berjiwa ilahi. Dan dengan demikian mudah-mudahan Anda bertekad untuk membesarkan Rotary Distrik 1310 dengan sepenuh hati. Setuju? Oke, demikian. Ini ada terima kasih. Ya foto. Ya, kita foto sejenak ya, penyerahan BIN juga Citra Mata dan sertifikat. Di tengah Ibu, di tengah. apresiasi Pak dari Barro, DGD. di tengah. Ah, di tengah. Ya. Ya. Hi, Pipi John. Please come forward. And to all the fellow Rotarians juga. Oh. Oh. Semoga apa yang tadi disampaikan Betul. oleh Kang Abu Maro tidak hanya ada di sini saja, begitu Betul. di luar ruangan udah lupa, tapi tetap harus dijaga. Betul Kita nggak sih? jaga, kita terapkan dalam kehidupan kita Terapkan. sehari-hari tentunya. Kita saling mengingatkan sesama Rotarian. Betul. Kalau misalnya ada apa-apa, ingat loh, Ingat. district conference hari kedua, apa yang kita pelajari? Yes. Nah, disinilah sama-sama kita saling mengingatkan satu sama lain. And that's the essence of being in one family. Yes, we are Satu united. jalan. Ya. Boleh lah ya bagi-bagi Foto, ya. foto. Masa saya sendirian terus di sini. Tiga. Sekarang saya Satu, foto. dua, Atau putus saya tiga. bersedia. Oke, boleh mana nih? Saya ganti jersey. Presidennya mana? Saya ganti jersey. Ikut di foto, Bu. Jersey. Oke, wah luar biasa Pak sekali. Sani, foto lagi. Adem ya hatinya ya langsung Iya. ya, begitu mendengarkan. Sip. Banyak sekali pesan-pesan Ya, yang sangat langsung kena ke pikiran kita, ke hati kita. So kita open mind, open heart semuanya. Betul sekali. Ternyata kita belum begini. Kita ini masih sama ini orang ya, manusia kurang ini. Tapi kalau ada satu kalimat yang bikin aku langsung meleleh, itu adalah ketika Kang Abu Maro bilang, Foto. oh iya, mari kita foto. Itu adalah kamu yang lain. Wow. Itu jangan ditafsirkan yang lain. Ya, ya, enggak silakan. Maksudnya Nggak itu. sih, Pidi Jinata? Langsung meleleh nggak sih? Kayak langsung lemuk-lemuk gitu, berasa kayak 17 tahun lagi ya. Apalagi Kang Abu tadi kan bilangnya, aku adalah Kamu yang lain. pingsan gitu. Kapan lagi ada cowok ngomong kayak gitu ya? Jadi salpok. Oke, maksudnya aku adalah kamu adalah kita bersama. mana, Pak? We are equals. Iya. Kenapa? Si Rotary ini are equal. RI dulu sendiri. Lupa tadi ada tiga hal yang penting ya dari yang disampaikan oleh Kang Abu Maro. Sebelum kita memasuki acaranya ini masih ada foto-foto ya kan, saya pengen tahu. Nanti hoki lagi nggak? Biji yang nomor satu apa? Sip. Dah. Pesan-pesannya tadi, poin-poin. Pak, Jangan pelit. Udah. Jangan pelit ya kan, nomor satu jangan pelit. satu lagi ini. Kita masih Ah. membuka sebuah. Ya, di sini. Enggak, ini nih. Silakan ditransfer kemarin. Silakan transfer atau QRIS boleh. Ke Distrik, iya, distrik. 3410. Tiga. Tadi